Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat Pak. Apa kabar siswa semua? Baik Pak, baik. Sehat ya. Absensi sudah diisi, Bapak lihat sudah banyak. Hampir semua kawan-kawan sudah mengisi absen. Ya, sambil kita nunggu yang lain ya. Oke, Feranto dimunculkan wajahnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ketua kelas David dipimpin doanya. Sebelum kita memulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih David. Hari ini adalah kita pertemuan yang pertama pada KD bab 3, KD menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang diharapkan adalah Bapak gunakan dengan metode model discovery learning dan kecakapan abad 21 supaya kalian menguasai, kalian mampu menganalisis sumber daya usaha dan kalian mampu membuat perencanaan sumber daya usaha. Seperti itu ya. Untuk pertemuan pertama. Pertemuan ini Bapak bagi 3. Ini pertemuan yang pertama. Kedua dan ketiga Bapak akan lanjutkan kembali. Baiklah, Bapak yakin materi yang Bapak share sudah kalian baca, sehingga Bapak hanya secara garis besar saja ya. Nah, materi kita secara garis besar itu yang kita bahas untuk hari ini ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama itu di situ posisi pasar. Yang kedua produktivitas. Yang ketiga sumber daya fisik dan keuangan. Yang keempat profitabilitas. Selanjutnya yang kelima inovasi. Keenam presentasi dan pengembangan manajemen. Ketujuh prestasi dan sikap. Yang terakhir ke-8 tanggung jawab sosial dan publik. Ya. Nah, setelah kalian lihat itu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak, Ya. bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah sebuah tempat itu disebut pasar? Oh, bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah tempat itu disebut pasar ya? Ya. Oke, sebelum Bapak menjawab, mungkin ada yang mau menjawabnya? Oke, baiklah. Kalau bila tidak ada yang menjawab, Bapak jelaskan. Bagaimana kita melihat sebuah tempat itu adalah pasar? Pada dasarnya memiliki 4 kriteria. Bila 4 kriteria ini kalian lihat ada di situ, berarti itu sudah dinyatakan pasar. Pertama sekali adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, adanya barang yang dijual. Yang keempat, adanya daya beli. Jadi ada 4 unsur tersebut. Bila kalian melihat 4 unsur tersebut, berarti itu adalah pasar. Namun sekarang pasar itu ya, setiap orang itu adalah pasar. Setiap orang adalah pasar. Mengapa? Di situ setiap orang memiliki kebutuhan. Setiap orang memiliki daya beli. Nah, bila dia memiliki daya beli, dia punya kebutuhan, itu akan terjadi pasar. Dia akan mencari barang yang dimiliki oleh penjual. Ya, seperti itu. Ya. Oke, paham? Ya. Selanjutnya? Paham. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Saat kita mau menjual produk pada toko online, bagaimana kita mengetahui posisi pasar kita dalam toko online tersebut bagus atau tidak? Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Jong. Nah, intinya bagaimana kita mengetahui posisi pasar di dalam toko online, posisi pasar kita. Nah, di dalam toko online, kita kan biasanya ada, ya, kita men-setting itu banyak yang melihatnya berapa orang ya. Berapa orang kan ada view-nya kan segala macam. Nah, yang penting kita tuh ada target. Ya, ada target. Nah, target kita tuh misalnya 20% dari orang yang melihat toko kita, yang membuka website toko kita. Misalnya ada 100 orang yang membuka website toko kita, berarti misal 20%, 20 orang yang membeli. Berarti posisi pasar kita
itu bagus. Berarti produk kita bagus, mencapai target yang kita harapkan. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke, Pak. Bisa. Oke, baiklah. Ada lagi? Oke, bila sudah tidak ada lagi, baiklah, mungkin sebelum pembelajaran ini Bapak tutup, mungkin ada yang mau ini menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan simpulkan. Wira usaha yang memiliki unit usaha, baik untuk produksi maupun untuk menjalankan operasional usahanya. Dalam menjalankan kegiatannya, setiap perusahaan memerlukan sumber daya usaha agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Oke, baik. Terima kasih Caroline ya. Nah, untuk tugas-tugas, Bapak udah share ya di classroom. Jadi di sini tidak perlu lagi Bapak share. Kalian sudah bisa dilihat di classroom-nya ya. Tolong dikerjakan. Ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baiklah. Oke, terima kasih ya siswa semua. Baiklah, kalau sudah dipahami pembelajaran kita kali ini, kita tutup dengan rasa syukur dengan membaca doa kita masing-masing. Baik ya, coba David, ketua kelas, dipimpin doanya. Ya, sebelum menutupi kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk pembelajaran kedua nanti, itu kita merencanakan sumber daya usaha. Oke, baiklah Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi semua. Pagi, Pak. Oke.